Menyoserah terima barangnya, barang mu pinah milik dan jet pinah barang Honda mesti je. Nyan mangan. Jok dah jo surat-surat, jok buku-buku kujih, jok ada kunci, jok Honda pudip pinah. Nyan kai terima. Nyopak ada kunci. Nyopak STNK, nyopak buku milik. Nyokau urusan dra ke. Cuma akibat ayah tekedi ku publa je, urusan dra ke kami milik kah? Nyobai tanya cuma ku publa, yang hanje ku dengar yang kenyan. Yang hanje ni ku publa-publa, bagi ban ibah lagi nyan ni. Pegat kayat hanje publa, kan ibahnya. Bahasa pumeri dalam masyarakatnya kanan tehibah. Pada malam ini kita lanjutkan dan kita melihat sejenak berkaitan dengan masalah hibah. Mengapa hal ini penting untuk kita ulang kembali? Karena persoalan hibah ini seringkali menjadi pembicaraan dan debat atau dakwah-dakwi setelah orang yang hibahnya sudah kembali ke hadirat Allah, tinggallah orang si mauhublah dengan ahli waris dalam konteks untuk penyelesaian harta pusaka yang ma'ruf dan sering dalam masyarakat kita. Mengapa hal ini juga penting? Karena secara umum hibah itu adalah termasuk di dalamnya sedekah dan termasuk di dalamnya hadiah. Amma sedekah dan hadiah bagian dari hibah. Tapi secara khusus hibah yang di luar sedekah, di luar daripada hadiah, itu adalah hibah yang dibutuhkan kepada rukun dan juga harus terpenuhi dengan segala syarat-syaratnya. Barulah hibah itu lazim dan berpindah pemilikan saat itu kepada orang yang dihibahkannya. Andai kata belum lazim, belum terakad, belum berpindah status pemilikan kepada orang yang dihibahkan, lantas meninggallah orang yang menghibah si wahib, maka bila belum berpindah milik, barang hibah tersebut menjadi kembali atau batal dimiliki oleh si mauhublah, dan barang itu kembali menjadi milik daripada peninggalan orang yang meninggal, dan menjadilah ia bagian daripada harta pusaka yang punya hak hanya oleh ahli waris. Maka dalam konteks ini, kesahihan hibah ini perlu kita perhatikan. Andai kata kita hibah atau kita mengetahui bahwa sudah dihibah, penting untuk kita pahami bagaimana ucapannya. Apakah memenuhi syarat dan rukun? Kalau tidak, orang yang si wahib meninggal itu adalah tidak bisa kita salahkan. Andai kata ada ahli waris yang menggugat dan menolak bahwa itu belum dihibah, maknanya belum berpindah milik itu dari si wahib ke si mauhublah, maka itu bagian daripada harta warisan. Gure-gure urun si kamu Bandung. Kalau dikatakan hibah secara umum, masuklah sedekah. Karena apa saja yang kita pindahkan milik kita
kepada orang lain tanpa iwat atau imbalan dari orang lain kepada kita, itu disebut dengan hibah. Namun sangat tergantung pada niat. Andai kata kita pindahkan dan kita berikan milik kita kepada orang lain, yang dalam hati kita berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah, atau karena dalam hati kita merasa kasihan dan merasa sayang atau merasa sangat dibutuhkan, timbullah rasa iba untuk kita bantu, maka dua sebab tersebut maka disebut itu juga sedekah tatawwu atau sedekah sunat. Lantas pemberian sesuatu yang kita anggap sedekah, tapi tidak ada harapan dan untuk kita harap pahala darinya, dan kita juga tidak kasihan dan tidak merasa sayang kepada orangnya. Dalam definisi sedekah nyan kon sedekah, hanaruh dalam kategori sedekah. Misal je meno, urang silot dengan mukat. Kalian tu urang yang lagi sedekah. Assalamualaikum sedekah baca nanggo. Mekreun atene, karena urang minta sedekah nyan ke pribadi, urang tehat lebih tehat bagi tanya. Menyata pegat lomba lari gang tanya, talu tanya menang ganyan. Lantas han tajo, hana gewe-we ke dang. Oh tajo, kon sayang tu. Ada mencacat ke pihom. Kau tegak. Ya. Olehnya tak harap pahala. Mau bang anak itu pun. Ikatnya tengah bang ke dang itu anak yang temayang. Pandai pahala. Tak jauh ke dengku. Nak pahala. Tak jauh ke urin temayang. Nak temayang. Tak jauh ke anak mebun. Nak pahalanya. Ke pahala yang nak tinggal lah mati. Tak jauh aju alah gelantor tak pergi. Oh ke debek letat tu. Tanya. Nyan kon sedekah. Pucit. Tulak bala barangkali. Nyan tulak bala. Nah. Makanya tu tak. Yang kerja buat tak minta sedekah, dia katanya cibek 4 saat. Bek siapa mekerut hati urang bi, pakai perasaan. Hamnya urang tengah mekat, tengah tibok ke bau kopi, tebok dia katanya, sedekah baca dulu. Sedekah baca, igatnya ya urang je kopi ka bunuh kai preh nam tembung. Bakang ke preh si at kenyan. Kepala hana lamate. Olehnya sayang ke hana mengganggu. Olehnya urang hana jeut ke minta tegi. Ya, nyan kejut dalam konteksnya. Yang jenis macam dia udah minta dekat. Bunuh bunga dia impress tuan kalon. Ini kan model lain ko. Adi jibalut tidur urang ngana puatan yang punya tang lagi guni raya nya. Ni menyanyi itu yang jak ni nong ikut tukang menyanyi. Yang you minta dekat iwak-wak tu ji cen-cen tu ji lang kawan urang. Tengah tamu belah. Urang-urang lain habis mengesangkut dengan ji. Ini pula minta dekat. Minta dekat. Jadi, mengam menari urang, urang palut lagu ni. Punan ya. Anak tu punan itu. Biasanya. Puan modelnya. Ya, pokoknya kan ada urang dalam mana mata tak itu. Jadi, nyan pergi minta dekat. Nyan tajuk ke sedekah kan. Habis pun putih kan ketulak melarat. Habis pun kan. Ajak aku dengan gadoh-gadoh pegang pinah. Makanya bak tamita sedekah payah pakai perasaan berikhlas urang ngatejo. Berikhlas. Lebih-lebih yang profesi minta sedekah begitu dia kawan temayang jauh masjid temayang le. Ge urang lain tengok sibuk baik karat dengannya. Jadi tengok dulu nanti mau dua hal. Yang pertama geharap nafala atau karena geharap pala nasifat kasihan dan nasifat sayang karena sangat butuh. Yang kanan nilai sedekah. Yang kedua, gepenan dengan hadiah. Pemberian tanpa imbalan juga kepada orang lain dari seseorang. Tapi niat katanya hanya untuk membahagiakan dia. Untuk menghargainya. Untuk memuliakannya. Untuk menyanjungnya. Untuk segala macam yang sifatnya adalah penghormatan, memuliakannya, tajuk sesuatu cuma-cuma kepadanya, maka itu disebut dengan hadiah.
Ya, hana memandang pergi orang butuh, hana butuh, tidak memandang antara apakah dia itu sangat perlu mengharap atau tidak, itu sifatnya hadiah. Ya. Maka dalam konteks hadiah ini adalah punya resiko. Bila pemberian itu niatnya ada sesuatu di balik keinginan untuk menjadi agar terpengaruh dengan hadiah itu hati orang yang menerima hadiah dalam rangka untuk menggulkan daripada perbuatan atau aktivitas yang ada hubungan dengannya, yang sifat jika tanya na urusan dengan gatnya ngan mulus ngan lancar tak ambil hadiah berayu nyan jiwa kepada resiko je keharum. Jadi bahkan tautan antara hadiah. Maka dalam hadiahnya yang pertama prinsip juga tahadu kata Rasulullah. Wa tasafahu innahuma yazulu hirrus sadri. Saling memberi hadiahlah oleh kalian. Dan saling berjabat tanganlah kalau ketemu. Dua hal tersebut bisa untuk menghilangkan panas hati. Bisa menghilangkan penyakit hati. Dan bisa untuk memperekat rasa ukhuwah dan kasih sayang. Maka dianjurkan Rasulullah. Hadiahnya geyu Rasulullah. Saling memberi hadiahlah kalian. Menyertai tim saling beri hadiah. Mudah-mudahan hana sifat dalam hatinya bengeh. Hana sifat iri, hana sifat dengki, hana sifat buruk sangka, hana sifat daripada bermacam sifat-sifat buruk dalam hati. Karena sifat yang buruk-buruknya itulah harus sadari. Penyakit yang terum dalam hati, yang dipertuumnya sehingga kita tumbuhlah penyakit jiwa yang menganggap orang lain itu dari hati karena sudah benci, maka selanjutnya akan menjadilah sebagai buruk sangka dan segala macam. Maka prinsip hadiah geyu. Tapi dalam konteks hadiah ini perlu dijaga batas-batasnya. Kalau di dalam kitab yang sering disampaikan, andai kata seorang hakim sedang menangani perkara dengan orang yang menangani perkara, apakah pihak tergugat ataupun penggugat, dua-dua pihak itu sikit atau besar tidak boleh, bahkan haram ia menerima hadiah. Lanjut tercok hadiah. Kenapa kan hakimnya menjaga hadiah? Meraya-raya hadiah antara orang yang perkara baik tergugat maupun penggugat, sehingga secara manusiawi dan itu peluang syaitan akan menggoda si hakim itu. Nanti kepada siapa yang akan lebih memihak hukum tidak bisa lagi bersikap adil, istiwa pada sebuah kebenaran, tapi ada sifatnya kasih sayang. Maka yang demikian hukumnya haram karena bisa mempengaruhi jiwa orang lain demi untuk menggolkan. Antara kita kontraktor dengan penender proyek karena nak tujuan kami hadiah beri kana tu melimau ribu tajuk bengahnya napu tamulau. 5,000 jajan negara. Menyai dayah paling-paling 3 tajak 25,000 tajuk. Menyok ke atasan karena rencana untuk menang tender tutu, kadang-kadang terjejak 2 juta tengok hadiah. Hadiah 2 juta tengok. Ini dalam rangka mempengaruhi jiwa. Itu adalah merupakan hadiah yang babun min abwabil riba. Ini peluang terbuka untuk kita buka penyakit riba. Apalagi dalam sebuah pekerjaan. Seperti apa yang kejadian pada masa Rasul yang diberikan tugas kepada seseorang untuk mengumpulkan zakat. Akhirnya yang mengumpulkan zakat itu mungkin pandai kali cara ngomong dia.
setelah kumpulkan zakat, dapat hadiah daripada orang yang punya ternak itu. Zakat dibayar, dilikutnya nagbi hadiah ke petugasnya bacut. Karena pada masa Rasul hadiahnya tetap puas lapor pada Rasul. Ditanya penenam, tentu puatan yang modal lagi yang persoalan kantong anak berkata patli. Ya. Pada masa Rasul begitu Rasul bilang, ini ya Rasulullah semuanya ini zakat yang telah diberikan oleh orang yang sudah wajib zakat sudah kami kumpul, ini sebuah untuk kamu, ini untuk drone ya Rasul, karena ini masalah harta zakat yang diperintahkan kamu untuk menyacok. Cuma yang nyo paduk-paduk boh nyo kamengnya haza yuhdi lana. Nyo urunyo hadahnya kaya hadiah kamu. Nyo hadiah urunnya untuk kamu. Pergi jawab dari Rasul. Mengapa kamu tidak coba pulang ke rumah bapak dan ibumu? Kemudian kamu duduk di sana. Kamu dengar, apakah ada mereka datang membeli hadiah, membawa hadiah untukmu di rumah bapak dan ibumu? Itu jawab Rasul. Kemudian setelah itu setelah salat Nabi naik mimbar dan ia menyampaikan, ada orang yang saya tugaskan untuk ngambil zakat. Kemudian ia bawa pulang. Kemudian ia sampaikan, ini zakat, ini dihadiahkan untukku. Saya sampaikan kepadanya, coba kamu pulang dan duduk di rumah bapak dan ibumu. Kamu lihat, ada enggak mereka datang memberi hadiah kepadamu? Ya Allah, ingat kata Rasul, siapa yang membuat ulul, penipuan dan kecurangan seekor kambing, ia akan membawa kambing dan ia suaranya mengembek kayak suara kambing. So yang cok raya ji nilai sabah lima urang akan mubah suji dan atanya di ulam urang akhirat sebagai dosa. Kemudian di ujungnya Rasul, ya Allah qad balagtu, ya Allah nyo kalau lumpegah ba umat mendung, nyo kalau lumpegah ya Allah. Atas dasar itu hadiatul ummal atau hadiah karena sebuah tugas. Yang tugas itu adalah sudah dibayar, adalah hukumnya haram dan itu bagian daripada riba. Ya, resiko hadiah. Dalam hadiah lain Nabi Nubengah riwayat Muslim, man syafi'a syafi'atan fa'ahdalahu faqabbalahu faqad ata baban aziman min abwabir riba. Berangkasa jibi bantuan, dibantu katanya sabah bantuan. Dia tak jual hadiah ke ji, karena bantuannya. Dan diterima. Maka sungguh ia membuka satu pintu besar potensi sebagai pintu riba. Ini resiko hadiah. Satu sisi hadiah itu disuruh. Tapi bekna lam ate beri hadiahnya dalam rangka untuk mempengaruhi jiwa ulun tapi hadiah. Yang kedua, menyona tugas bek metebak ngannya. Ya. Yang yang terima takut hantut untuk. Ya. Lebih-lebih kamu yang profesi man kendali mesti menawa juga buka. Kamu orang masjid tu kamu. Abadi kamu orang masjid. Ijo bantuan. Tapi kalau kali untuk bantuannya sekian persennya lebih hadiah tapi anda tekannya lebih hadiah kamu betul. Jo 10 juta cok hadiah gan 20 juta. Peng masjid dan amhan caputan ditanya jo hadiah masjid. Nyan haru. Tajo hanjutnya kerja ada hana carong kakak hana kita nyujuk ke pengurus masjid menyotok patingkat lagi nyanjilannya tu urang kiran tu hina kau hang pun guna wilan lan neraka kenan tegadan tu buat kau rupanya gara-gara cok hadiah masjid ya gara-gara terima risuah bak masjid mak dapat timang atau mat untuk anjing pun tapi tanya le lagi nyan orangnya nah le
Masa kira item teken ju je cik peduk 20 juta teken. Nah masalah. Tak tanggung jawab. Nyo hal teken, hal pun tanpa boleh cok. Ini yang masalah usah. Ini problem hadiah. Kan? Jadi silakan kita memberi hadiah tapi harus tulus menghargainya, memuliakannya karena memancing prestasi baginya. Antara kitanya dengan antara kitanya dengan atasan, antara kitanya dengan kawan, antara kitanya dengan teman, antara kitanya dengan antara kitanya berikan sebagai karena ada sesuatu yang kita bangga dan kita senang. Yang kerja di kitanya menyona urang kawin, syukuran bahwa ganyan adalah mendapat kebahagiaan untuk lebih senang, bawalah hadiah kepadanya. Ya, peng hadiah hadir. Sebab kontribukan demikian. Wujud hadiah. Walaupun pek kan barang. Meja kerung dikrek. Tapi baik truk tingkat orangnya dia cetek nyan entuk wadah tapu kahwin anak kitanya ya tetap. Acik wadah mai kitanya. Ya, nyan katruk tingkat lain. Orangnya katruk tingkat yang tu. Ide, hino minah nah. Tanya kali tajuk kali. Menyaidikan dia nyan biasa dia kan kanuri ba ulun anu mai kado ron tet tulis cik apa oh tibre ke mai nya budah tu berkahwin dan anak ron dia tidak tak kunawi pun ke mai ya tidak le cik punah ke mai pun ana tanya tibre tak mai ganyan yang taput dan ke mai yang ban krian tu jadi kaje kotong mah dasar hadiah ka payah mai mume. Lagi orang kahwin jenis, mana amplop tu saja. Habis pun jika on 2,000 ekor 2, pasal amplop tetap iya. Ketanya hanya tanggung ilai 2,000 ekor 2. Kepuyak je. Bukan hai lah KD nak cuma tong. Anak peng tu konyon. Paju pre orangnya. Kan je. Hai memang kauri. Nyokan. Gara-gara hana amplop ikan bangun. Tapi amplop tak apa. Orang peng bak apa 2,000. Bik lontikan, ikatikan. Ataji hanya ngoi le, tak tanya hanya ngoi le. Dapat nak tem 2,000. Yang 2,000 yang panjang ngoi. Tok balagi yang tajak ketuh mah tang-tang, han tajak jak bak urang mengkawin, bak urang mengkauri, bak walimah menyohana amplop. Nyambat ni dikajak ke tradisi ni. Padahal dasarnya kau yang sedekah atau hadiah yang tamai. Dia urangnya hendak tuntut. Hana pernah kau ke bandar baju bu. Nyaha anu laki izin deku. Mas sedekah pan. Kan nak tanya dia rumpak. Orangnya kalau mana orang berhaja tanya nak main dekah pun hana. Tapi kajet keadaan lagi nyan. Nabi lagi Nabi kan Nabi. Ya, bang. Jadi nyoke dia tanya adi hai memang hana orang por rumah hana tapi anak mata ke mekeriling ke. Hana tang hana mak jarawa pun. Ke dia jak bak guci je pun hana colok tepu. Nara atu taganyan ci apa jopre bak draw ko. Jadi hanjuk ke kanuri li ada lagi kan. Dia kerja ke rumah. Jadi adanyan ke bancara tetap payah. Tak pego. Bek tantang untuk habis generasi katanya. Dipikir yang kelaganya. Mau nyoka diundang mana mai terkah bek jak. Apa jinu kana terdoa hatu tingkat on 2,000 ekor 2 di kantor po bolang plop program ditanya jeung kejin jeung ile kok puyak ngep lagi kan. Dah, nyan berkaitan dengan panjang masalah menyangkut dengan hadiahnya faktor-faktor yang bisa mudah terpancing dan terseret kita mengharapkan untuk baik, mengharapkan untuk indah, merekat persahabatan tapi menimbulkan dosa dan juga di situ menggiring kepada hulul, menggiring kepada riswah, bergiring kepada riba dalam konteks hadiah. Sedangkan yang satu lagi hibah secara khusus. Ya. Hibah secara khusus dia dikatakan hibah ini ada rukun-rukunnya. Ada akid orang yang hibah, ada yang kepenan si wahib, ada yang menerima hibah saat tahibah na urang walaupun iji hanjut jimilik dan hanati mentang ubud tapi jitna urang lain tukang jaga harta ji
dan ada mauhub barang yang tahibah. Dengan syarat masing-masing yang maklum. Tapi yang paling urgen dan prinsip yang harus kita ketahui berkaitan dengan hibah ini, di samping tambah rukunnya ada syarat, ada ijab, ada kabul. Nyo digetanyo yang ana jelas. Menyo si wahib urang hibah. Orang yang hibah itu mutlak tasarruf. Balik berakal. Yang kedua, yang dihibah mauhubnya miliknya, kon ada orang lain. Ya. Kon ada gob dihibah. Sebab dikatanya na yang orang-orangnya ya wakaf ada gob. Ya hibah ada gob, ya sedekah ada gob. Ada drog kena BO dalam. Lain ada gob. Ai kamu nama limang tabau keluarga. Bandar meninggal ya. Kena yang tua. Ana urusan yang lain. Nyo tanah tikrek, nyo tajuk kedraw gelam. Nyo tajuk masjid, nyo kaku juk masjid, kaku akah masjid. Iganyan pi dengan misai kawat ge pakai ge hibah tanah belangnya pada hinan na takluk milik ubena ahli waris kagak wakaf ke masjid. Nyan diganyan adalah ge wakaf atagap. Ge ya sedekah atagap, ge ya hibah atagap, atadra ge beo. Karena na ubena ata ahli waris lebih-lebih lamna ata yatim laminan. Atau na ata urung punga laminan. Milik yang hana mutlak tasarruf. Nyan hansah. Karena iganyan kon milik atadra ge. Barangnya. Yang kedua barangnya nilai manfaat. Yang syarat barang yang dihibah oleh si wahib. Mauhublah orang terima. Alianya ijab kabul. Gekun le orang hibah. Lon hibahnya ke gata. Gekun dia mati lon. Dia kelih mati yang kakon hibah. Wasiat nan. Benar ke terima? Kalau terima hibahnya. Ya. Dia ke terima. Nyan hibah ka terjadi karena rukun, syarat dan karena matematik. Tapi kalau mau pindah milik daripada orang hibah kepada orang yang dihibah. Kalau mau pindah milik. Karena baru berpindah milik, baru lazim, baru sah milik orang yang dihibah kepadanya bila terjadinya kabat ikbat, serah terima dan kabat ikbat itu atas izin si wahib. Nyuhino yang hebat taplong nunggu. Wadah mentemeng masalah dalam masyarakat, nyuhino yang hebat taplong. Oban tanah bagi pusaka orang ke pegah nyonya kagat gato toto ahli waris tipulan. Lain anale mak ke, anale kakek ke, anale nek ke, anale yang nanyo ke nyo yang nenggu. Ya. Kaget nyomanan. Alenya pupu ke kebah. Kagato nyo tanah belang, motor, kedai, rumah. Menyomenan cibohyum lah nyo tabohyum mandum tabohyum kagat tekai tibir kabeh kalkulator bak tategan kemenan deku nyo na betul nyo rumah nyo roje kali ribah deku entek ke pegahan kita nyo kabeh minyak ka 2 jam bunuh ana berapa ban kadang kebetulan kabeh nyo kali nyo hukum. Nyo kemenan aku na betul nyo masalah tanah nyo kagak hibah kepada loan roje sebagai loan karena tinggal rumah saja anggatnya. Berarti kepada kurang dah sebab hibahnya kan pula hibahnya perpindah milik orang udip dengan orang udip. Berarti kamu pindah kakon hanya taitung le nyo peninggalan.
Tema kasah hibahnya. Naik ke cakap mentu. Kalau pegah-pegah ci jamunnya hibah kelon. Kalau pegah-pegah. Ci tengkulang kiban cara pegah. Kau nak boleh. Tapi kalau pegah-pegah ci yang hibah kelon. Olehnya nak serah terima. Pokoknya yang jika pegah-pegah kelon. Yang kiban dan ucap hukum. Pandai tengku pegah-pegah hibah. Mengejung hana draw sampai meninggal hana getron-tron. Ya. Kun ahli waris yang lain. Kacau gara-garanya memang hana putus malamnya. Kalau orang yang terima hibah hana kedengar oleh ahli waris yang lain. Kiban gekun wadah hibah. Ya. Hana tahu tu. Yang penting kagih hibah. Ai nak gepegah nyan kagih hibah, gepegah nak hibah. Cuma dia urun terima dak, kalau pernah diterima. Nak akad dua ke, nak ijab, nak kabul. Nyo ku hibah ke kata. Jo, alhamdulillah kalau terima, galam lazim. Yang terkedi at tingkat etnan, meninggal si wahib. Barangnya galam pinah kepada si mauhublah. Karena galam lah lazim. Karena galam kabat ikbat. Galam serah terima. Ya. Jadi kiban temagakan serah terima. Biiznil wahib dengan izin si wahib. Nyo yang hek dapat timang. Kiban serah terima barang hibah. Bila barangnya adalah tidak bisa dipindah-pindah. Nuhun kagak hibah kana ke nyo dalam tacak hukum bahawa galau apakah naga samakan kepada menyoka anak bandum anak yang semertabat wajib naga hibah ke salah sabah sagai ke hibah ya nyen galau mupinah milik ya baru berpindah milik harus ada qaban daripada si mauhublah atau izin si wahib. Ya. Yang ban dalam kitab kepegah. Kiban tak pahami dalam kehidupan kitanya. Bawa adanya. Maka apabila sudah terjadi akad hibah antara ayah dengan anak. Kalau hibahnya ke kata orang yang bersaksi lamba anak-anak lain. Tanah belangnya don hibah ke saudara. Berjawab ke saudara le. Kalau terima ayah hibah rawan ke lon. Anak boleh minta persetujuan orang lain ni le. Dua gile antara orang hibah dengan yang hibah. Liannya benar izin daripada ayah haji untuk dimilik dijih sebagai bentuk kabat ikbat. Bentuk serah terima. Serah terima barangnya barang mu pinah milik dan jet pinah barang. Honda. Nyan mangan. Jok dah jok surat-surat. Jok buku-buku kujih. Jok ada kunci. Jok Honda pudip pinah. Yang kai terima. Nyopak ada kunci. Nyopak STNK. Nyopak buku milik. Nyokau urut sandra ke. Cuma akibat ayah terkedi kupu belah je. Urut sandra ke kami milik kah? Nyobai tanya. Cuma kupu belah. Yang hanjir ku dengar yang kenyan. Yang hanjir ni kupu belah. Akibat ibah lagi yang ni. Sebagai kaya hanjir kupu belah. Kan ibahnya. Bahasa pemeri dalam masyarakat yang kanan tehibah. Kata apa? Yang menyohonda. Sebenarnya menyobarangnya adalah kebun. Dan kebunnya na pagar. Dan pagarnya na pintu. Dan pintunya na kunci. Maka cara serah terima je. Nyopat kunci pintu. Nyan katulung pinah siat, baja kerja, lon, cangkoi, lam dan mandum-mandumnya. Kapinah siat kena. Nyumpa anda kunci, pintu, nyuka kekah orangnya. Nyan kagak serah terima. Ya.
Ka izin ni cok nak kunci jak je punya pegot izin. Nyan baru serah terima. Ma uronyo bak tak pegot serah terima nyan rumit. Maka paling kurang ubena ahli waris yang hudib dia akui atanyan hibah. Ya, menyo kagak akui hibah kajun. Nyo kagak hibah hanali. Kiban. Na yang kun, hana jelas dego hibahnya nya. Nyan kahek. Hanjet ile tak putuh. Kiban hana jelas kada hibah. Menyahaek tak buktikan kiban ke ucapkan nyo galam jet tak putuh kagak hibah. Oleh kerana demikian dego ka yang kau likut ka ke nu. Menyajino nak hibah ka anak nak bekle ne perkaru urang Tuhan oleh meninggal katanya. Ci laju menyakan hibah benar serah terima laju. Ya. Oleh nak kana lafai ijab nyo ka ku hibah ke gata. Get ayah nyo kalon terima hibah do ne kelon. Nyan yo serah terima, nyopat serah terima. Kan serah terima kan turan. Ya, nyan tulis surat teken mandum pedu ayub bantai dia matelun kacau ti on tapon nyan kan serah terima. Dia mate baru gebi surat nyan teken jino. Nyan menyang kai ngamate yang kakon hibah niku. Hana berpindah milik. Meninggal katanya atanyan dalam serah terima mantau ayub bantai untuk dayu acak ke dah, tak nak juk jino, ada tu jantruk malaikat maut. Ya. Sebab itu tanya cukup total, dia menyong pinahkannya kan. Maka dalam halnya, ya, tentu saja untuk kondisi orangnya, mari kita luruskan berkaitan dengan hibah. Watan isya kaitan mau, tuan fikir kita break sejenak untuk kita dengarkan salam isya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berkaitan dengan hibah ini bahwa antara ijab dan kabul itu syarat rukun hibah yang bukan sedekah dan yang bukan hadiah. Ada ijab dan kabulnya, ada penyerahan daripada orang yang hibah, ada penerimaan daripada orang yang menerima hibah. Penerimaannya harus sesuai menurut ucapan orang yang mengucapkan atau yang memberikan. Kalau si wahib mengatakan saya hibah 2 ekor ayam kepadamu, saya terima ayam hibah kepada saya. Nyan hana mutabik. Atau saya terima 1 ekor ayam daripada kamu untuk saya. Nyan hana sesuai. Geserah 2 bah, berjawab sabar. Ya. Apa lap? Dia gekun gibah, mereka jawab dan. Ya, ini persoalan yang bisa diperdebatkan dalam hukum. Ada timbul banyak pertanyaan. Bagaimana kalau seorang yang berhibah itu, ia menghibah seluruh hartanya kepada anaknya. Sebab dia katanya hibahnya kon tak fikir untuk kasih sayang orang lain. Tak fikir kiban cara orang lain baik itu mencok mu beo. Hilah baik cok diwali. Tapi yang laulai ada. Makanya hibah kepada jalan kebajikan. Hibah kepada fakir miskin, tempat umum. Hibah ke masjid, hibah ke pesantren hanam tinggal laulai. Ada nama hibah yang terfikir kiban cara dah ku hana-hana agam nyu hartanya ku hibahkan ni nong gede mandum nak becok le wali kenya ni tanyo laulai ada. Jadi hibah dia katanya hana pahala baik yang penting ubena ku mitanya kerana ku mandum baik ya cok le wali. Begitu pikiran kita. Tang-tang nyan dengan hartanya dicok dana temandum nyan tang anak katanya untuk bak mawaji tentang jaminan udip dengan hartanya. Lagi katanya urang anak mutauhid. Padahal kalau abang-abang dia yang akan menjadi asabah
bila ayah dia meninggal, bila orang tuanya, kakeknya tidak ada lagi, ada punya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, kewajiban agama yang dipundakkan oleh Allah, andai kata anak perempuan itu nanti sakit, anak perempuannya itu nanti fakah papa, tidak punya apa-apa, anak perempuannya itu lapar, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, siapa yang kena hukum dari Allah yang bertanggungjawab untuk memberi makan kepada dia? Dia belum tentu. Letak takebah, dia mati katanya. Apakah yang takebahnya akan bisa kekal untuk dia nikmati sampai dia berhadap kepada Allah? Gak ada yang menjamin. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak untuk melenyapkan dalam satu hari, dalam 1 menit bisa lenyap semuanya harta kita. Setelah lenyap harta, dia sebagai seorang manusia yang lemah, seorang perempuan anak kita, siapa yang Allah tuntut untuk bertanggungjawab nafkahnya? Kita enggak melihat dalam aspek itu. Yang kita pikir ubena harta beranak tercok menduk. Padahal Allah sudah mengingatkan. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Setelah Allah tetapkan lizzakari mithlu haddil unsayain, laki-laki dapat 2 bagian perempuan, in kunna fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau anak perempuanmu itu lebih 2 orang, enggak punya anak laki-laki, mereka bisa dapat 2/3. In kanat wahidatan falaha nisfu. Bila anak perempuanmu 1 orang, dia punya hak setengah. Jangan pikir setengah lagi untuk siapa. Allah sudah memplotkan semuanya. Li abawai li kulli wahidin minhuma sudus. Bapa dan ibu si mayat itu adalah bila ada anak dapat 1/6. Illam yakul lahu walad, bila tidak ada anak-anak mereka itu, maka ibu dapat 1/3. In kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ada beberapa orang saudara walaupun tidak punya anak, maka mama dapat 1/6. Itu bagian yang Allah tetapkan. Di ujungnya apa kata Allah? Abaukum wa abnaukum, bapak-bapak kalian. Wa abnaukum, anak-anak kalian. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Siapa di antara mereka? Mereka semua tidak tahu. La tadrun. Siapa di antara mereka yang mereka sayang itu yang lebih penting, yang lebih dekat untuk memberi manfaat kepada mereka? Siapa? Manfaat kepada kita. Bahkan sikap kita dengan buruk dan menginginkan menghambat sebagai asib yang Allah tetapkan. Ingin kepada anak, menimbulkan rasa tidak merasa kasih sayang, rasa tersinggung, rasa ketidaksenangan daripada orang-orang yang harus bertanggung jawab kepada anak kita nanti satu saat. Siap dengan papa rumah katutung dagang habis-habis dah tapun nali anak ketanya kakenong teruk meninggal pegalam lakor kai tali karena pahli dengan tu yang bertanggungjawab walinya, abangnya, pamannya, apanya, paman, pak wanya itu. Ikun di pak wa. Yang oroje ubena harta kabeh gejuk anak gemendung. Dah ingat tak jino kakak tak fikir-fikir menang tak betul-betul bentuk atai yang jet cinta doa juga tak minta juga dia goreng berdoa tu baca yakin berdoa juga dia melaki bagai meninggal juga dia itu tepat tak ia hadir untuk budi dan jaman kadang-kadang timbul mengapa tidak pernah rasa iba rasa kasih sayang karena jiwa katanya padahal mereka itu lebih bermanfaat. Itu manfaat daripada aspek tanggungjawab. Yang kedua, bagaimana dengan seorang ayah yang hari ini ada yang berpikir seluruh harta mau dihibah kepada anak perempuannya? Siapa yang nak tinggal lekannya? Yang nak tinggal hebat tubuh tu. Oleh kehibahnya,
rumah geduk kenyang. Kenyang rumah hanale. Tanah belang hanale. Usaha hanale. Sapu hanale di urun cik. Kabeh gibahkan. Tekedi gejuk hibahnya dengan gepesah, iaitu izin untuk ada kabat ikbat. Sekarang tidak durhaka anaknya mengatakan, maaf ya, maaf mak, rencana mohonnya lu aku belau mak. Ino imak ke bancara lah, apa dia menyojih kakak lu ya, sewa rumah, sewa kedai, tapi rencana lu aku belau rumahnya. Kira-kira kita izin enggak tu? Ni orang si galau mati lon kakak mubu no. Baku duk lon ni le. Baik apa pula le dia mati lon hom. Itu salah satu bukti bahawa kita tidak mau untuk kabat ikbat, tak menyerahkannya. Dalam tingkat secara hakikat ataupun secara hukum, begitu kita hibahkan rumah, kita izinkan dia masuk rumah, kita pulang kunci untuk dia, barang ketanya petun dari rumah, peduk orang lain. Yang gekun serah terima yang sesungguhnya. Kakeh baik menan secara kemanusiaan antara ayah dengan anak. Minta jikun dia anak orangnya. Dan ayah, kalau lu tewa rumah, tabah kamar, dengan mak. Nyok rumahnya lu nak kublawa. Macam mana lu cok toko dia. Nyok kaya dia udah. Nyan nak geserapa taduk ngau di urun cik. Hana yang ikhlas. Nyan ke menunjukkan hana serah terima. Maka ada dasarnya ke seperti yang saya sampaikan tadi. Satu sisi, kalau dia memberikan seluruh hartanya, ia pernah berpikir enggak setelah itu menjadi orang yang papa tidak punya apa-apa? Berarti dia tidak pandai menggunakan harta. Dan setelah dia serahkan kepada anaknya semuanya itu, seandainya anaknya untuk menggunakan dan menjual segala macam, apakah dia saat itu hidup harus dengan meminta-minta kepada orang, tidak punya apa-apa? Cuma menyatu orang na motor, na rumah, na belang, na toko, gujuk madukana dia ni anak nyan muawa, jak numpang bangun suji, ya laki bu bawa ronggok. Nyan menurut dia kira-kira secara akal sehat, nyan urang sehat bukan. Gak nyan yang nak sehat. Leh jok kana mandu yang mandai de bana. Ini pebla dana ka bengeh kana. Dak pegah anak daruhaka. Pandai daruhaka kata jok keji haji hundai pebla. Ada kita nyojo. Ada tak baca tak gop jok. Tapi tanan jok kita nyojo anak ikhlas. Nyo kujok kekah tu payah baik cok diwali dekat di mati-mati lo. Untuk nya katakah mendum turak-turak kali uperat. Nyan lagi nyan MNPP tam di kita nyo ngah hukum tu. Munya lagi nyan puas hukum. Begitu meninggal, atanyan adalah belum lazim sebagai hibah. Maka kembali menjadi harta warisan. Andai kata itu adalah karena memang di dalam hibah diucapkan secara terang dan sarih, dihubungkan dengan kematian si wahib, menyomati-mati lun untuk nyo kamilik awakah haji mandum. Anak payah kau buat tengku, bahaya dan tengku takut gelake bawa perain, nyo kita perain ke daun. Galau mati kali ke perain, leponan ni. Tabai je perain harta dia mati urus, nyo kan. Galau mati kali urut gana ke mandum. Nyo baik karu-karu boleh. Itu tinggal fikir masalah kanuri itu. Masalah hadam yang kita nyong lingkui mung pegang kabareh tu. Kalau tahu ke dah tu. Untuk payah tak nanti punya kalian nyo. Tinggal jok kertas jo tempat-tempat apa yang pak nang turai kalau pedagang. Nyan puanan ni, anam puanan. Paling-paling je tabuhan nyan adalah merupakan wasiat ke anak. Wasiat yang lagi nyan hukum ji makruh karena sah wasiatnya ditentukan oleh seluruh ahli waris yang punya hak pusaka setelah yang berwasiat itu meninggal dunia. Sama dengan wasiat lebih daripada sepertiga harta nilainya. Oleh karena demikian saya menganggap bahwa orang yang mau, memang dalam Islam tak pernah ada batas berapa jumlah harta yang bisa dihibah.
kecuali saat-saat hibahnya dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan yang diperhitungkan untuk dia bisa untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau seluruh harta diwasiatkan, itu adalah orang itu enggak mutlak tasarruf menurut saya. Kalau tidak disebut dengan muflis, dan dia itu adalah sama dengan orang yang safi, yang dia memberikan harta untuk berhibah seluruhnya dan berela untuk nanti tidak tahu makan apa dengan menunggu pada orang lain. Ya, tebangai-bangai kita ni yang bu teput dah kebah bet tajuk kegop. Nyo kata najuk mandung kegop bu dena. Nyo terkan masalah ilo ana tepu pi ndek pula ke bagop cuma. Kalau lagi nyata tahu dia yang lebih yo kegop. Benar ile yang sifatnya primer padro. Urun belum. Oleh karena demikian, dalam konteks hari ini, sebelum kita nanti yang lain, tak mungkin kita selesaikan hari ini, berkaitan dengan masalah bagaimana ayah hukum untuk membatalkan hibah tersebut, dan itu boleh tapi punya syarat-syarat juga. Dalam konteks ini yang paling penting hari ini, apa yang dinamika kehidupan masyarakat hari ini tentang masalah problema hibah, maka hendaklah hibah itu betul-betul karena Allah. Kalau mau hibah, hibahlah sah. Beladim maju hibahnya. Menyohibah tak gantung, maka kehibah hana sah. Olehnya karu ahli waris jet ke persengketaan yang membawa kepada dendam dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka karena adanya hubungan jika dengan urang hibah sabi-sabi masalah, tapi persoalan timbul oleh urang hibah meninggal antara ahli waris dengan penerima hibah, saat itulah terjadi bermacam-macam ketidakjelasan. Maka saat itulah sayang kepada kita tinggalkan potensi kepada keluarga setelah kita meninggal dengan apa yang kita hibah tapi tidak jelas dan tidak transparan atau tidak ikhlas dengan sesungguhnya kita hibah. Kalau hibah, hibah yang betul. Menyamantang orang cik nak hibah orangnya bertepat dino segala meninggal kanya. Yang kan hibah dan ayah, ya, kata hibahnya. Aki bahasa aku hibah tandun. Kan menanta. Kita ni hibah. Aki adik ke, di mana terima ngaji? Hai pun terima nyan tajuk hai terima bangai ji. Kan lagi nyalah pesah hukum. Hei ji hibah, terima na. Olehnya urangnya kaku izin ke ka, badannya milik ka. Ya. Dan hal yang kami menyabutuh kerana petewa ke petewa, menyabutuh kerana pulau ke pulau, menyabutuh ke kerana pemantau, terserah kah. Ya. Nyan ban izin kepada orang yang tahibah. Aliannya pegah bau orang lain begitu pula. Sehingga hanale permasalahan yang tidak diketahui oleh ahli waris. Kiban gekun, pajan gekun, kiban ditaut, kiban diteut, pajan diteut, kiban geserah terima, kiban serah, kiban geterima. Mertikret anak pun yang jelas adanya menurut ku dengar kagibah nyan masalah. Maka karena ada syarat kabat ikbat berpindah milik, menyogalam kabat ikbat hibah sudah diucapkan, itu adalah belum berpindah milik. Kalau mau pindah milik kepada mauhublah, bila terjadi kematian daripada si wahib, maka harta tersebut balik menjadi milik si wahib dan ia menjadi bagian daripada tirkah atau harta peninggalan orang yang meninggal. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hal yang lain. Dan saya pikir sudah maklum menyangkut dengan cabut hibah, tapi ada ketentuan-ketentuan hukum, tapi juga beda membatalkan hibah, beda dengan batalkan wasiat. Tidak boleh jangan batal dengan mengambil begitu dengan amal, tapi harus dengan lafaz dan ucapan. Beda dengan pembatalan wasiat, boleh dengan perbuatan walaupun tidak diucapkan. Dia barang tawasiat tajuk ya pulau ada junya tanda kata pembatu wasiatnya. Berarti anak boleh ada walin tu begini. Hai nak kagak wasir kau tanah je. Tapi
Boleh nak ajar ke pulau ke dah. Alih tahu ke gantau. Anak gantau ke kupata berarti. Berarti wasit kan kupata ke dah ke dengan ke pulau. Jadi beda. Tapi beda pembatalan daripada hibah. Hanya kepada ayah daripada anak. Dan tidak boleh hibah dibatalkan apabila sudah lazim. Apabila itu terjadi kepada orang umum atau kepada orang muayyan atau kepada orang-orang tertentu atau kepada komunitas seperti masyarakat yang fakir atau yang miskin. Akhirnya saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan.